dikumpulin sama beliau yang umum ditanyain sama orang, sama mahasiswa, sama orang awam gitu ya, termasuk belajar filsafat bisa sesat apa enggak ya. itu itu hal-hal yang dia coba untuk tawarkan di sini. Jadi ketika kita mulai berpikir yang praktis ini kok nggak jalan ya, yang praktis ini kok nggak bisa dipakai ya, ini kayaknya ada yang kurang deh gitu ya. Nah pas kita mulai berpikir kritis begitu, otomatis kita masuk ke ranah filosofis, dan itu di filsafat ada perangkat-perangkatnya, perangkatnya namanya logika, perangkatnya namanya epistemologi gitu ya. Nah kalau filsafat mau dipandang sebagai hal itu saja, itu berarti dibutuhkan di semua ilmu ya. Karena zaman digital ini kan benar atau tidaknya terkadang tergantung yang viral. Yang viral mana ya itu yang dipercayai. Nah itu kan bahaya. Nah seorang yang belajar filsafat itu untuk menjaga dirinya supaya punya daya tahan, punya stamina untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan dasar-dasar kehidupannya dia gitu. Menjaga intelektualitasnya dia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau ngobrol dulu ya. Kenalan dikit ya, Kak Ovi. Halo. halo Pak Teddy. Oke, ini boleh cerita-cerita dikit ya. Mana Pak? Kesibukan aktivitas apa aja? Soalnya kayaknya dimensi hidupnya luas nih Kak Ovi nih. Dimensi hidup luas. Ya, aktivitas saya seorang ibu dari 2 orang anak, kerja di perusahaan digital company di Telkomsel, Wih, hampir 20 tahun, beberapa bulan lagi. wih, Nah, terus seneng nulis juga gitu, dari iya SMA bener. udah nulis-nulis. Habis itu ya belajar coaching, belajar NLP dari Pak Teddy juga. Pak Teddy ini salah satu mentor saya, salah satu coach saya gitu. Kita mau bahas bukunya agak beda. Mungkin sedikit pengantar bagi teman-teman nanti yang baru gabung atau baru nonton di YouTube ya. Bahwa ini sesi apa namanya? Sharing buku lah ya. Memperbincangkan buku di komunitas namanya Daras Community. Nah, kenapa namanya Daras? Bukan karena isinya darah-darah, bukan ya. Tapi Daras maksudnya itu artinya mentadarus ya, mempelajari secara mendalam. Inginnya ke sana ya, komunitas yang mengajak siapapun yang punya minat terhadap membaca atau yang belum minat baca untuk sedikit membaca lebih dalam. Fungsinya dua. Satu ya sebagai antidot ya era digital yang kita itu dibentuk untuk berpikir cepat, berpikir dangkal. Kita mau punya antidotnya lah ya. Semacam obatnya ya latihannya membaca buku, dan bahkan belakangan ini Kak Ovi, aku menganjurkan kalau bisa baca buku fisik ya gitu, bukan e-book gitu, karena e-book tuh rentan buat Iya, geser-geser betul banget. yang lain. Ya, kan kita screen time management juga. Iya betul. Nah buku fisik tuh emang kenikmatannya beda, jadi makanya kita ajak ke situ. Nah kali ini sesuai pancingan di grup yang lalu ya, kali ini kayaknya kita mau setelah yang lalu 3 kali pertemuan bahas leadership, 2 buku tentang leadership, satu buku tuh 2 kali pertemuan sempat ada. Lalu kita kemarin coba cari-cari buku lain yang pernah dibaca gitu. Ah, tak ingat-ingat ini, Ovi, di sini nih ada kayak hampir sebaris lah bukunya Pak Faiz ya di era ini ya. Ada hampir sebaris, terus ternyata Kak Ovi juga sama ya. Ternyata penggemarnya Pak Faiz, dan berapa tuh? Oh, nggak kelihatan ya. Setumpuk kayaknya tuh ya. Oh iya bener tuh, setumpuk gitu. Jadi wah ternyata kita sama-sama penggemar Pak Faiz. Ya banyak sih penggemar Pak Faiz kayaknya ya. Nah, lalu tektok-tektokan teman-teman semua ketemulah, sepakat. Oke lah untuk kali ini kita mau, woi banyak. Oh, itu mah satu lagi buku saya itu. Lah ke-mute Kak Ovi. Kayaknya deh. Ke-mute mic-nya. Nah, segini nih lumayan lah ya. Masih ada Wah. di Lumayan. rak yang belum keambil. Iya betul. Jadi disepakati buku ini ya. Sebelum Filsafat judulnya. Kak Ovi punya edisi lebih baru kayaknya ya. Yang warna putih ya. Betul, betul. Nih. Nah, biar lengkap nih. Oh iya. Nah, kita berbincang-bincang aja nih buku ini. Jadi kali ini nggak ada slide-nya ya. Kali ini kita bincang-bincang. Soalnya buku ini sebenarnya kelihatan tipis, tapi isinya banyak kalau dibahas gitu. Dan
punya Gitu. positioning yang unik ya buku ini ya. Dia buku yang Pak Faiz bilangnya bahwa ini bukan buku pengantar filsafat, ini pengantar sebelum filsafat ya. Sebelum masuk filsafat. Ovi, buku sebelum filsafat nih gimana kesannya ke Ovi? Kesan-kesan awal dulu nih baca. Oke, jadi ini yang edisi baru lebih tebel, Pak Teddy. Oh iya ada Lebih tambahan ya kah? tebal karena iya ada tambahan kumpulan quotes dari para filsuf ya, Oh, kumpulan quotes. saya kudu beli Lalu lagi sih. Jadi alasan. terus yang pengantarnya kalau yang buku lama saya karena saya nggak punya, yang buku Heeh. baru ini pengantarnya saja teman-teman itu Heeh. 45 halaman. Oh iya. Pengantarnya saja. Oh iya 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 iya. Iya, Iya. sehingga oleh Pak Farudin Faiz dia kasih judul pengantar yang dipanjang-panjangkan Oh gitu. iya itu udah ada tuh. Itu Ada ya, sama sama. ya pengantar yang Sama. pengantar yang Iya 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 dipanjang-panjangkan. iya. Jadi ini sampai 45 halaman ya. Oh iya Gitu, iya. Pak. Ya, kesan dia saya ada slide sih sederhana ya. Baru saya bikin tadi Wah, malam. boleh dong kalau ada mau tampilin sesuatu. Ayo. Boleh ya? Ya, Boleh ya ntar Pak aku tadi. Ini komen-komen aja nih. ya. Agak Nah, ringan boleh. tugas saya Jadi jadinya nih. saya pakai ini covernya cover yang baru gitu. Ya. Kita kenalan dulu dengan Pak Farudin Faiz untuk teman-teman yang sudah banyak referensi buku tapi belum pernah baca bukunya Pak Farudin Faiz. Beliau ini memang berbasis pesantren ya, tinggal di Mm-mm. Yogyakarta gitu. Jadi tidak tidak heran ketika buku-bukunya beliau itu pasti ada sentuhan keislaman, sentuhan apa namanya Nahdliyin karena beliau berbasis pesantren Nahdliyin ya, Asarian lah gitu kalau istilahnya. Mm-mm. Kemudian lulusan dari IAIN Sunan Kalijaga di S2-nya, lalu melanjutkan S3 lagi, IAIN sudah berubah nama jadi UIN, tapi kampus yang sama gitu. Nah, Ya. jurusannya beliau ini memang filsafat Islam, jadi makanya Mm-mm. buku-bukunya itu banyak mengarah ke situ. Lalu yang dia punya tagar khusus di sosial media, jadi beliau ini memang kekinian banget, termasuk salah satu tokoh yang disukai anak-anak Gen Z gitu ya karena cara Mm-mm. menyampaikannya beliau itu relate dengan apa dengan isu-isu yang dialami oleh teman-teman Gen Z Mm-mm. gitu. Salah satunya beliau selain Hanan Ataki ya ini salah satunya Pak Farudin Faiz ini disukai lah sama teman-teman Gen Z. Nah, beliau punya tema ngaji filsafat gitu Mm-mm. di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta ada kegiatannya secara offline, tapi beliau Ya. juga sering posting-posting secara online gitu. Nah, buku ini isinya apa gitu? Tadi kan disebutin Pak Teddy ya, ini sebelum. Jadi kalau kita berharap di dalamnya itu penuh dengan hal yang bersifat filsafat itu belum, masih masih permukaan aja gitu ya. Ya, dan ini disertai banyak pertanyaan. Jadi judul-judul babnya itu juga Hmm. diawali dengan pertanyaan gitu. Mm-mm. Misalnya kayak kenapa harus filsafat? Nah, Apa betul. apa itu filsafat? Jadi pertanyaan yang mungkin teman-teman di sini bisa jadi banyak coach juga ya. Jadi banyak pertanyaan Mm-mm. menggugah atau powerful question yang dihantarkan oleh Pak Farudin Faiz gitu. Mm-mm. Kemudian, nah buku ini tuh tidak mengklaim bahwa ini benar-benar filsafat murni, bukan. Jadi masih pengantar dulu gitu. Jadi masih Mm-mm. pemanasan, stretching lah gitu kalau mau olahraga gitu. Habis itu terus dia ingin mengatakan Pak Farudin Faiz dalam bukunya yang 300 halaman lebih ini bahwa filsafat itu bukan yang eksklusif, hanya orang-orang tertentu aja tuh yang bisa belajar gitu. Mm-mm. Nah, itu hanya orang-orang yang punya apa wawasan tinggi tidak, tapi siapapun itu sebetulnya bisa mempelajarinya gitu. Dan sebenarnya dalam banyak bidang-bidang kemampuan kita, bidang ilmu itu perlu didasari dengan filsafat karena filsafat itu sebenarnya pola pikir gitu, cara Mm-mm. berpikir lah kayak gitu. Habis itu, nah beda banget dengan buku-buku filsafat yang pernah saya baca, misalnya kayak Friedrich Nietzsche itu yang paling berat Us, menurut saya ya, sangar nih ternyata bacaannya. karena itu sangat pikiran kita diobrak-abrik lah kan intinya kayak gitu ya. Udah udah advance ternyata Kak Ovi nih ya sebagai karyawan telco ya. Iya Pak, jadi saya di apa ya ruang pikir kita itu diacak-acak lah sama dia. Tapi kalau Mm-mm. ini itu lebih kayak buku
buku self improvement sebetulnya. Iya, 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 iya. Sebetulnya kayak buku Afutami ya gitu ya. Afutami yang menjadi itu masih bisa lah disejajarkan dengan Pak Farudin Mm-mm. Faiz di buku yang ini. Ya, beda dengan Mm-mm. bukunya Pak Farudin yang kayak hermeneutika Al-Quran itu Ya, agak lebih itu berat. buku ilmiah kalau itu ya. Ya betul itu buku ilmiah. Nah mirip-mirip juga kayak menjadi manusia, menjadi hamba itu Ya, itu. salah disejajarkan dengan buku. Gitu. Itu prolog dari saya ya Pak. Nah, monggo Pak Teddy. Nanti saya kalau Loh, ada kok ini udah itu doang? masih ada Oh, masih sih. ada. Masih ada. Iya, tapi mungkin komen dikit ya, menarik juga ya. Ya, Jadi ya, sampai ke sini tadi, aku komen dikit, habis itu kita lanjut ya. Soalnya udah ada ya. slide-nya, bagus slide-nya soalnya ya. Jadi bener juga, buku ini tuh uniknya adalah kalau buku pengantar filsafat itu, bagi yang sudah, itu kan asumsinya orang yang sudah pengen belajar ya. Masuk, dan itu saja beberapa buku itu lumayan rumit ya. Orang sering belajar filsafat misalnya kalau di Indonesia, paling minimal baca novel Dunia Sofi. Itu bagus tuh bentangan. Tapi itu udah rumit Hmm, juga. Kemudian hmm. mau baca pengantar filsafat misalnya sejarah filsafat Yunani atau bukunya Bertrand Russell filsafat Barat gitu ya. Seringkali mulainya dari Barat dulu ya, nggak ke Islam. Kalau ke Islam malah lebih rumit lagi kadang-kadang ya. Nah, jadi apa namanya, pas masuk ke buku situ biasanya udah rumit. Lalu seringkali orang either bingung atau nggak jadi sama sekali, ya kan? Nggak jadi sama sekali. Makanya Pak Faiz itu menulis buku ini. Jadi buku ini buat yang punya minat ya, apakah minatnya cuma icip-icip atau mungkin minatnya mau serius gitu ya, atau kayaknya agak serius gitu ya. Saya ini menduga nanti ke Office Sambil mungkin akan pengen kuliah juga nih ya. Nah, saya dari minatnya kelihatan. Eh, Nah, itu kan mungkin masih banyak ini ya, banyak stigma ya. Misalnya belajar filsafat itu gunanya apa? Ini ada bagian depan ini FAQ ya. Semacam FAQ orang-orang yang umumnya soal filsafat itu dikumpulin ini di bab pengantar ini ada berapa pertanyaan ya. Ada mungkin sekitar berapa belas gitu pertanyaan itu dikumpulin sama beliau yang umum ditanyain sama orang, sama mahasiswa, sama orang awam gitu ya. Termasuk belajar filsafat bisa sesat, sesat apa enggak ya. Itu itu hal-hal yang dia coba untuk tawarkan di sini. Jadi Itu dia itu. dari sini nanti kita bisa mutusin, oke, kayaknya saya seneng nih kalau pesawat, nah lanjut baca. Apakah baca dalam arti belajar yang dia menawarkan di sini ya, mau belajar yang serius ya, terstruktur lewat kuliah, mau cuman butuh-butuh aja gitu. Misalnya kebetulan bidang saya itu apa namanya psikologi, ya saya cari-cari filsafat psikologi, ya boleh gitu juga boleh. Atau sekedar nyari yang dipakai buat nyari inspirasi hidup gitu ya, inspirasi tentang kehidupan itu boleh-boleh aja. Nah, pengantar sebelum masuk ke sana itu ini yang tadi si siapa namanya si Pak Faiz nulis buku ini gitu. Gitu sih. Oke. Nah, Monggo ini Pak ada Fi. yang menarik ini Pak Pak Gimana? Teddy. Jadi beberapa hari yang lalu saya kan ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar ceritanya. Wih. Nah, beliau itu Temen-temennya ayo dong donasi ngeri-ngeri ya buku Kofi gitu ini ya. kan. Kerjaan Pak, kerjaan. Karena saya memang Kalau ngurusin kerja. itu di kantor ya kerjaan. Oke, oke. Lalu beliau bilang begini, kita tuh harus kasih edukasi. Kan itu ceritanya Hari Pustakawan Nasional, tanggal 7 Ya, ya, Juli kan ya. Hari Pustakawan Nasional. Lalu Ibu Kepala Dinas bilang sebagai pustakawan harus bisa memberikan referensi. Jadi bukan hanya kerjaan administratif, tapi bisa Ah. memberikan referensi kepada siswa. Ini nih buku yang cocok. Karena ada kejadian nih Pak Teddy. Ada Mm. anak SMA membaca buku filsafat, dia salah mengartikan, lalu dia akhirnya suicide gitu. Uh, Dia bunuh diri. wah ini Nah, bukunya ini buku yang menurut suram ini. menurut Bu Kadis ya, menurut Bu Kadis nih, menurut Bu Kadis. Nah, kalau baca buku ini sangat jauh dari ajakan-ajakan Mm-mm. seperti itu ya, teman-teman. Beda lagi kalau baca bukunya Ya. Socrates karena Socrates itu kan meninggalnya kontroversial ya. Apakah dia meninggal karena dia kan minum racun tuh. Minum Mm-mm. racunnya karena dipaksa oleh Ya, pemerintah ya, saat ya. itu atau dia karena kemauannya sendiri karena itu kontroversial tuh banyak dibahas lah. Terus kayak Friedrich Nietzsche itu dia hidupnya menjelang akhir hidupnya dia gangguan jiwa lah gitu Iya, ya. betul. Sehingga ini tuh perlu kita telusuri lebih dalam bahwa Mm-mm. kata-kata filsafat itu tidak bukan berarti sesat. Tapi kita Ah, harus tahu maksudnya dia itu apa. Jadi ibaratnya kalau saya punya guru dulu zaman saya masih kerja di ini ya, apa media koran ya, media cetak, guru saya bilang itu ibaratnya seperti memberikan pisau kepada anak-anak balita. Pisau ini kan fungsinya banyak ya, fungsinya sangat berguna. Pisau itu salah satu penemuan.
Mm-mm. peradaban yang sangat berguna sampai sekarang kita pakai gitu ya. Iya, betul. Nah, itu membantu kita dalam banyak hal lah, sampai mulai dari motong-motong, ngupas-ngupas sampai ngeprek bawang itu bisa pakai Mm-mm. pisau. Tapi ketika kita kasih kepada balita, wah bahaya itu, Iya. membahayakan dia, membahayakan banyak orang. Nah, itu seperti itulah juga sebetulnya satu kata kunci filsafat ini membuat orang jadi banyak persepsi tentang tentang kata-kata tersebut. Iya, Itu. iya, iya. Jadi kalau buat anak-anak ya pisaunya pisau-pisau plastik bolehnya gitu loh. Nah, Kira-kira gitu begitu, kan. Pak. Jadi mesti Ya, bikin versi-versi betul. plastiknya Ya, gitu kan. Iya, iya, nah, iya. di dalam buku sebelum filsafat ini juga disebutin apakah dia itu bertentangan dengan agama. Nah, iya, iya, Nah, betul. padahal di dalam kita mengkaji ilmu agama itu, tafsir-tafsir itu tidak lain adalah ilmu pemikiran sendiri. Jadi kita Mm-mm. mentadaburi gitu, itu ya sebetulnya itu ilmu filsafat sebetulnya gitu. Hmm. Yes, 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 yes. Wah, mantap, mantap ini ya. Oke, lanjut ke Ovi. Ah, slide-nya mana nih? Lanjut dong. Izin ya Pak. Ya, Berarti ini apa namanya? next time Bang Mail Ya. kita sama Kofi aja dia udah bikin slide bagus banget soalnya. Iya Pak, jadi saya memang ikut ikut klub-klub buku ya. Jadi apa Heeh. namanya, ketika kita sudah membaca buku itu memang perlu ruang untuk menyampaikan supaya kita bisa dapat kan membaca itu perspektif kita gitu. Orang Iya. lain baca buku yang sama perspektifnya bisa beda. Jadi perlu kita uji gitu loh perspektif kita Heeh. itu. Jadi kalau kita bicara filsafat, apa maknanya? Wah, maknanya banyak banget. Tapi Heeh. intinya filsafat itu bicara tentang manusia. Jadi Hmm. ada istilah namanya animal rasional ya, animal Ya. rasional. Jadi ada sebut pada dasarnya kita itu manusia itu adalah binatang yang diberikan chip in, dikasih chip gitu di dalam diri kita untuk berpikir Heeh. secara rasional. Nah, berpikirnya secara rasional. Kalau kalau binatang yang kita tahu kambing lah apalah itu berpikir secara insting, Heeh. sedangkan manusia berpikir secara nasional, rasional gitu. Nah, kemudian filsafat itu juga bisa diartikan dia itu kumpulan, pergumulan gitu ya. Kolektif kisah tentang perjuangan manusia. Nah, orang itu kan medan tempurnya masing-masing. Setiap dia menerima sebuah hikmah, itu bisa jadi dia akan menjadi calon-calon filsuf tuh. Kalau orang dalam kehidupannya bisa mengambil-ngambil hikmah gitu, itu dia bisa akan mengeluarkan quotes-quotes yang apa namanya menginspirasi yang lain kayak gitu ya. Heeh. Yang intinya adalah untuk memahami eksistensi dan esensi hidup gitu. Heeh. Nah, kemudian makna lain nih, itu adalah stamina manusia untuk menjaga intelektualitasnya dia. Heeh. Karena apalagi kita di era digital yang deras informasi, kita sering Heeh. over information ya, Heeh. menjadi fatigue, menjadi kabur, menjadi yang benar yang mana nih gitu kan? Heeh. Karena zaman digital ini kan benar atau tidaknya terkadang tergantung yang viral. Yang viral mana ya Heeh. itu yang dipercayai. Nah, itu kan bahaya. Nah, seorang yang belajar filsafat itu untuk menjaga dirinya supaya punya daya tahan, punya stamina Heeh. untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan dasar-dasar kehidupannya dia gitu. Heeh. Menjaga intelektualitasnya dia. Nah, kemudian hal yang lain ini ada kata kunci yang menarik yaitu rasa heran. Heeh. Heran, bertanya-tanya, apa yang membuat hal seperti ini, apa yang membuat itu terjadi gitu ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk diri kita sendiri menjadi bahan reflektif diri, itulah Heeh. yang akan mempertemukan kita dengan makna filsafat itu sendiri. Hmm. Nah, kata kunci yang lain adalah munculnya wisdom atau Ya. kebijaksanaan. Nah, gitu ya. Nah, biasanya memang quote-quote yang muncul tuh itu ya hasil dari dia merenungi, merefleksikan Heeh. problem-problem yang dihadapi, kemudian muncullah kebijaksanaan-kebijaksanaan. Nah, yang menarik ini, yang pasti filsafat itu bersifat revolusioner. Maksudnya revolusioner dia itu memprovokasi ruang pikir kita. Heeh. Terus dia bisa dia membantu kita untuk melawan arus gitu. Ya. Jadi tidak hanya berdasarkan dari apa namanya herd instinct ya apa Heeh. orang berkumpul di situ oh itu yang bagus. Hmm. Biasanya orang-orang yang belajar filsafat itu dia nggak akan FOMO. Hmm. Dia JOMO, dia punya anu sendiri, dia punya kedaya tarik yang menarik buat dia gitu. Lagi Heeh. tren apa namanya drama Korea, dia Heeh. nontonnya justru drama Cina gitu. Biasanya orang dia melawan arus gitu. Iya, iya, Itu iya. Pak. Sementara itu dulu. Nanti Woi, kita lanjut mantap. lagi slide yang lain. Silakan Pak Yes, Asep. ini Kak Ovi meng-summary bagian awal ya. Jadi apa itu Betul. filsafat? Justru tadi ya pengantarnya macam-macam banyak. Kalau kita coba
coba apa namanya intisari pertanyaan orang kan filsafat itu apa sih gitu ya. Ternyata emang definisinya tidak satu ya, ada beberapa angle. Kita mau melihat filsafat sebagai ilmu tentang kumpulan pemikiran bisa. Emang iya, mau udah numpuk-numpuk tuh mulai dari Yunani kuno. Sebelum Yunani juga sekarang ada filsafat India, filsafat Cina itu udah lebih tua lagi. Yang paling rapi memang dari Yunani kuno sampai ke sini yang kita sebut sebagai peradaban Barat ya. Tapi Barat ini jangan dipahami sebagai bule aja gitu, karena kalau dibaca bukunya Bertrand Russell itu History of Western Philosophy, Islam tuh masuk di Barat ya, karena sebenarnya kita pernah besar di Eropa kan. Nah, itu jadi yang rapi itu mau memandang filsafat sebagai tadi tuh belajar soal Nietzsche, belajar soal Plato bisa ya kan. Tetapi angle yang lain adalah dan memang pikiran-pikiran itu ada gunanya kalau memang meskipun kuno ya. Yang lucu di filsafat itu adalah pemikiran itu kayak misalnya kita ngomongin soal nih Pak Faiz mengutip di sini buku ini juga ya kutipan terkenal yang dari Aristoteles bahwa eh, excellence atau keunggulan itu bukan soal itu soal habit, soal bangun kebiasaan. Itu kan sampai sekarang masih relevan ya. Ya kan makanya ada buku Atomic Habit gitu kan dasarnya dari sana. Jadi kuno tapi banyak yang masih relevan karena tadi yang digali itu sesuatu yang mendasar gitu. Jadi mau belajar dalam angle itu bisa, mau belajar dalam angle yang lain bahwa misalnya filsafat itu tanda kutip ya, sekedar ilmu untuk berpikir secara mendalam itu juga bisa karena itu dipakai di sains juga. Jadi kita tuh bisa bersains kan dua cara ya. Kalau saya misalnya psikologi, sains yang pertama yang praktis aja, ya kan, cari yang praktis di NLP misalnya dipakai. Tapi ketika kita mulai berpikir yang praktis ini kok nggak jalan ya, yang praktis itu kok nggak bisa dipakai ya. Ini kayaknya ada yang kurang deh gitu ya. Nah, pas kita mulai berpikir kritis begitu, otomatis kita masuk ke ranah filosofis dan itu di filsafat ada perangkat-perangkatnya. Perangkatnya namanya logika, perangkatnya namanya epistemologi gitu ya. Nah, kalau filsafat mau dipandang sebagai hal itu saja, itu berarti dibutuhkan di semua ilmu ya. Makanya salah satu kalimat yang mengena banget di apa namanya guru saya itu waktu saya membahas tesis soal Abraham Maslow kan Maslow kan dikenal sebagai psikolog. Eh, tapi saya bahas sisi filosofisnya, si dosen saya bilang begini ya memang orang kalau mendalami satu ilmu terus dia berjalan terus ya minimal dia akan menjadi filsuf ilmu itu ya, jadi filsuf untuk memahami cara kerja ilmu itu paling minimal ya. Ya kalau Kofi bidangnya apa sih, marketing sales apa technical apa gitu. Marketing, Nah, marketing. marketing ya. Didalami Mm-mm. terus sampai ke akar-akarnya nanti akan jadi filsuf ilmu marketing tuh pasti akan ketemu tuh. Pasti Ya, ada betul gitunya banget, betul banget. Iya gitu. betul Jadi, Pak. Jadi ini sangat relate juga dengan bidang marketing ya. Misalnya kita mm-mm, membuat sebuah produk itu harus ada filosofisnya. Nah, ketika kita bicara filosofisnya itu kita nggak hanya bermain di ruang akal aja, tidak hanya bermain di ruang rasional, tapi mm-mm. ada rasa yang harus ditampilkan di dalam situ. Mulai dari kita Ya, memilih pewarnaan, kita memilih apa warna ini ada filosofisnya masing-masing, membuat logo gitu ya. Logos itu juga erat kaitannya dengan filsafat. Itu disebutkan mm-mm, juga dalam buku ini. Jadi menjadi salah satu chapter ya logos. Logos itu kan artinya makna ya gitu ya. mm-mm. Itu di Bab 7. bab 7 dari Mm-mm. mitos menuju logos gitu. Iya. Karena di dalam di negara Yunani kalau bab 7 ya kan tadi Pak tadi bilang lahirnya itu di dunia banyak mengakui bahwa Yunani menjadi salah satu apa sumber 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 ilmu filsafat. Nah, itu apa namanya disebutkan kalau orang-orang Yunani itu kan sangat mempercayai mitos-mitos dewa-dewa Mm-mm. gitu ya. Nah, ketika muncul ilmu filsafat itu untuk merasionalkan, jadi mendidik masyarakat di sana untuk lebih rasional bahwa Mm. mana itu mitos dan mana itu yang memang harus dipercayai sebagai hal yang membantu kehidupan mereka. Ketika Iya. mereka hanya mempercayai mitos saja, itu mengganggu kehidupan karena mereka menjadi tidak rasional. Nah, itulah Iya, akhirnya iya. kata-kata logos ini itu erat kaitannya juga dengan filsafat. Iya, ini itu poin bagus ya, Mbak Kaufi. Waktu kita cerita begini, kadang-kadang orang selalu bilang, tapi kan sekarang udah nggak ada yang percaya mitologi, Mas Teddy, Mbak Kaufi. Terus kata siapa? Sekarang orang percayanya mungkin tidak Zeus ya, tapi Naruto ya kan, Nah, Superman ya kan, apalagi betul. Avengers gitu. Itu mitos juga gitu, yang kadang-kadang dijadikan dasar buat hidup loh. Ada loh anak-anak muda, ya bukan bukan anak muda ya, orang-orang yang saking gemarnya sama Avengers lalu menjadikan
kisah itu sebagai landasan hidup ya, filosofi hidupnya gitu ya. Pertanyaannya kan itu kan tokoh Ya, ya. rekaan aja ya. Mm, Tidak ada basis, tidak ada basis realitanya gitu. Nah, itu yang kemudian filsafat ngajakin untuk oke, kita menikmati seni ya, budaya, drama sebagai sebuah mitos yang di dalamnya ada maknanya seringkali, tapi kalau bisa hidup kita tuh diarahkan ke logos ya, sesuatu yang ditemukan secara rasional gitu. Nah, filsafat kalau mau dipandang bagian itunya saja, itu kita nggak usah ngomong bagian tumpukan pemikiran yang sudah jadinya ya, tapi sebagai proses berpikir logis sebenarnya ya diperlukan ya. Orang yang suka masak gitu ya, lama-lama bisa berpikir apakah masakan ini bermanfaat, berguna, gizinya bagaimana, jangan-jangan cuma enak doang. Nah, ketika merenungkan itu sudah mulai berfilsafat minimal gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah harus ya anak-anak tuh dikasih nugget? Nah, itu kan pertanyaan apakah harus tuh pertanyaan etika tuh ya. Dapatnya. Baik apa enggak itu pertanyaan etika gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Kavi ada slide-nya nggak? Kalau ada oke, kita lanjutin. oke. Lanjut lagi, boleh, boleh. Nah, ini Ya. bicara tentang etika ini lanjutannya ini berarti Pak. Ini kan menyebut kata Yes. etika itu karena menyangkut hal-hal yang ini ya apa namanya cabang-cabang. Sebelum ke situ kita ambil dulu nih. Tadi juga Pak tadi mengutip Bertrand Russell ya. Nah, Mm-mm. ternyata juga dikutip oleh Pak Farudin Faiz di dalam salah satu chapternya. Mereka yang tidak hanyut dalam aliran filsafat itu terpenjara. Jadi kalau Hmm. ada kata terpenjara, lawannya itu adalah merdeka ya. Jadi kalau kita menggunakan akal itu kita memerdekakan akal kita. Jadi tidak hanya pemikiran-pemikiran, persepsi kita itu berdasarkan anggapan umum saja di satu Mm-mm. era tersebut, apalagi era yang sekarang gitu ya. Anggapan Mm-mm. umum mana yang viral, mana yang suara terbanyak itu yang dianggap benar. Padahal Mm-mm. itu artinya kita akal sehat kita tidak merdeka. Nah, itulah Mm-mm. perlu kita apa namanya menelusuri ruang pikir kita gitu dengan ilmu filsafat ini Mm-mm. dibantu dengan ilmu filsafat ini untuk memerdekakan akal sehat kita gitu. Nah, nah Pak Hatta juga bilang nih ini dari Yunani juga. Jadi dia mengutip dalam bukunya Pak Hatta menyebutkan kalau nggak salah ruang pikir Yunani ya bukunya Alam Pak. pikiran Yunani. Alam pikiran Yunani. Alam Ya. pikiran Yunani itu beliau mengatakan pengertian itu nggak usah diobrolin, nggak usah dibicarakan, nggak usah diperdebatkan. Karena kalau orang itu banyak baca gitu ya, banyak mempelajari filsafat, dia akan tahu sendiri maknanya. Jadi bisa jadi maknanya itu unik setiap orang ketika menemukan filsafat itu apa gitu. Dia mengatakan seperti itu. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Teddy etika ya, itu karena menyangkut cabang-cabangnya nih teman-teman. Jadi cabang-cabangnya itu mulai dari metafisika. Apa itu metafisika? Itu being, co-being, artinya makna sejatinya dari realitas itu apa sih? Keberadaan eksistensi gitu. Segala sesuatu yang physically yang bisa dilihat. Nah, inilah perdebatan apakah filsafat itu bertentangan dengan agama karena agama itu meyakini sesuatu yang nggak bisa dilihat kasat mata. Mm-mm. Gitu kan. Nah, itu menarik tuh di dalam chapter di buku ini juga dibahas gitu. Kemudian epistemologi itu apa? Itu tentang pengetahuan yang kita pahami selama ini ya, empirisnya seperti apa, rasionalnya seperti apa, termasuk sumber-sumber lain dari wahyunya mana nih gitu. Dasar-dasar lah, dasar-dasar yang membuat kita berpikir seperti itu. Jadi kalau kita punya Mm. pendapat tuh kita tahu dasarnya itu mana gitu ya. Itu Mm-mm. epistemologinya seperti itu. Nah, etika tadi yang disebutkan oleh Pak Teddy ini menyangkut value, beliefs, our belief, Mm-mm. tindakan kita, karakter yang mempengaruhi kita gitu ya, yang mempengaruhi hubungannya dengan keseluruhan eksistensi gitu. Mm. Nah, ini menyangkut juga hal-hal yang bersifat politik. Jadi ya, filsafat itu juga berkaitan cabangnya itu dengan politik. Misalnya kita menentukan prinsip-prinsip sosial. Itu tidak hanya bicara how to-nya saja, tapi bicara why-nya juga. Sehingga kebijakan itu tepat sasaran gitu. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah tersebut. Nah, juga menyangkut estetika. Kalau estetika ini perpaduan ya, perpaduan dari metafisika, epistemologi dan etika itu sendiri gitu. Jadi ini cabang-cabangnya teman-teman. Di dalam buku ini dijelaskan masing-masing dan juga ada kutipan yang cukup panjang gitu dari buku juga dari jurnal sepertinya ya. Jadi buku ini memang menggabungkan antara ruang pikir, Mm-mm. kemudian secara akademis juga ada jurnal yang dikutip sama Pak Fardin Faiz Ya. dan ada ruang-ruang rasa yang di situ menyangkut estetika gitu. Itu Pak Teddy.
Ya, ini kalau tadi ya apa namanya pengen kenalan sama filsafat, pengen masuk sama filsafat, ini kurang lebih bidang-bidangnya lah ya. Filsafat itu luas gitu. Kalau guru saya bilang ini antenanya ya. Antena itu gini menarik. Jadi dulu kan saya pikir waktu saya kuliah tuh ya Kofi ya, saya pikir Ya. kalau saya bikin penelitian nanti itu harus ngambil pemikiran orang yang udah dikenal sebagai filsuf banget gitu loh. Hmm. Nah, tapi ternyata guru saya bilang nggak harus. Siapapun pemikir yang kita tahu cukup serius itu bisa ditelaah dengan setidaknya nih beberapa antena ini ya. Misalnya kalau saya suka kan saya kerja di Dunamis ya, saya mendalami Seven Habits yang nulis Pak Stephen Covey gitu ya. Nah, Pak Covey itu kalau kita baca ya dia sangat dekat dengan urusan etika ya. Etika itu dalam filsafat ya bahasnya membahas tentang bagaimana kita bisa menentukan sesuatu itu baik atau buruk ya. Nah gitu. Kalau sudah jadi etiket atau kode etik kan sudah jadi aturan nih ya. Nah, di kantornya ke Ovi itu ada kode etik ya. Harus pakai nomor. Ya. Harus pakai nomor yang sesuai nomor HP-nya. Itu kan kode Iya etik. betul. Ya Pak kan? kode etik itu. Nah, kode etik itu pasti ada dasarnya. Dasar untuk menentukan akhirnya jadi aturan gitu. Nah, itu proses untuk merumuskannya itu di filsafat dibahas di area etika gitu ya. Nah, misalnya kita kita eh, kadang-kadang suka ada kan yang bilang bahwa yang baik itu ada patokannya nih, yang benar tuh ada yang satu tuh, gitu ya. Sementara orang lain suka bilang enggak lah, yang baik kan relatif, tergantung manfaatnya buat orang gitu. Nah itu kan dasar berpikir ya. Itu di filsafat ada istilahnya misalnya kalau yang baik buat banyak orang itu namanya utilitarianisme misalnya gitu. Jadi tanpa sadar kita pakai itu. Atau yang kedua, kalau yang bilang enggak loh, kalau sebagai orang beragama yang baik mah ada dasarnya, ada patokannya, ada yang wajib, ngerti nggak ngerti itu wajib. Nah, itu namanya etika deontologis misalnya begitu ya. Hmm. Deon itu artinya kewajiban. Nah, tapi banyak lain bilangnya. Kalau kita tadi ya, sempat saya singgung kalau kita belajar ilmu apapun biasanya ada metodenya ya. Betul. Maupun ada metodenya. Nah, metodenya itu kan dibangun dari sebuah cara berpikir tertentu. Metode itu ada metodologinya. Nah, metodologinya itu ada kajiannya. Nah, kajiannya itu namanya epistemologi atau kita sering sebut juga suka suka bertukar-tukar ya penggunaannya filsafat ilmu ya. Kalau kita belajar ilmu apapun biasanya ada filsafat ilmunya itu epistemologi. Nah, metafisika nih yang suka disalahpahami nih, Kofi. Ini suka dikira membahas soal jin gitu ya. Klinik, klinik. Iya, tapi metafisika tuh menarik. Tadi saya lama banget ngerti metafisika. Tapi tadi yang Kofi bilang ya, kita bilang begini. Kemarin ada contoh bagus tuh kemarin di pidato pengukuhan profesor di UGM tuh. Bagi orang Jawa itu ada yang namanya masuk angin kan. Hmm. Tapi bagi kedokteran nggak ada loh. Mm-mm. Nah ini bagaimana orang Jawa bisa menentukan ada yang namanya penyakit namanya masuk angin, tapi kata dokter nggak ada gitu. Nah proses menentukan sesuatu sebagai ada itu apa kriterianya itu dikaji di metafisika. Nanti banyak misalnya kayak mungkin kira-kira 300 tahun yang lalu ya ilmu digital marketing kan nggak ada. Sekarang ada gitu. Nah, kok bisa dianggap ada? Itu bagaimana sesuatu bisa dianggap ada gitu ya. Nah, tadi Kak Fik, contohnya bagi orang yang tidak percaya Tuhan ya ya atau tidak percaya agama ya secara umum ya. Jin itu tidak ada, bagi kita itu ada. Nah, dari mana kita menentukan sesuatu sebagai ada misalnya? Eh kita nih kumpul di ruangan ini, kok yakin banget saya lagi ngomong sama Kak Ovi gitu loh. Ya kan pasti ada cara saya menentukan bahwa Kak Ovi itu ada gitu. Nah, kan Bang Mail juga nih kan dia tutup kamera nih, tapi kayaknya sih ada dia gitu. Cuman pasti kan ada cara supaya saya bisa bilang dia ada kan gitu. Nah, misalnya barusan dia ngasih jempol. Nah, berarti Bang Mail masih ada gitu kan. Jadi itu apa namanya metafisika. Ya, kalau yang politik itu sudah aplikasi ya. Jadi semua keputusan politik kan bentuknya kebijakan, tapi kebijakan itu biasanya dibangun dari cara berpikir tertentu. Yang kemarin ini ada bahas nih Kofi, menarik nih. Ya, apa itu, Pak? Jadi di sebuah grup ya tuh ada yang munculin profesi-profesi yang bakal hilang atau di PHK, paling gampang di PHK. Salah satunya tuh paling tinggi administrasi dan SDM. Mungkin maksudnya Hmm. SDM bagian administrasi ya. Hmm. Terus ada perdebatan di situ soal kenapa ya bakal hilang. Oh ya karena gampang digantikan oleh mesin, AI. AI mesin. Jadi pekerjaan itu tidak bernilai.
Nah, saya iseng-iseng mengajukan pertanyaan. Sebenarnya yang dimaksud bernilai bermanfaat itu zaman sekarang apa ya? Soalnya, Hmm. oke lah, admin tadi dibilang nggak bernilai karena bisa diganti mesin. Tapi coba kita tanya guru bernilai nggak? Wah, harusnya bernilai. Lah kok gajinya kecil ya? Ya kan? Guru selalu lebih kecil. Guru tuh berkali-kali lipat gaji, jauh lebih kecil dari gaji karyawan Telkomsel pasti ya. Karyawan Telkomsel paling rendah itu mungkin tetap lebih kaya dari guru kan ya. Saya Nah, senyum-senyum aja deh. senyum-senyum aja ya kan. Nah, nah berarti kan ada cara pandang terhadap masyarakat ya, yang nanti jadi dasar gitu. Kita bilang guru itu penting, tapi jangan-jangan nggak sepenting itu. Makanya secara politik kita nggak pernah ngasih budget gede buat misalnya pendidikan dalam arti naikin gaji guru, gaji dulu lah. Kita nggak ngomong yang lain ya, gaji dulu lah. Nah, itu sudah aplikasi politik. Yang terakhir estetika itu ngomongin indah ya. Keindahan ini menarik kalau dibahas, Kak Ovi, karena sekarang isu AI ini kan juga ada hubungan sama estetika nih. Mana yang Ya. Ghibli, gambar Ghibli itu loh. Oh Kan heboh tuh ya. tentang Iya. apa yang bagus, yang indah. Mm-mm. Terus akhirnya jadi nilai dari gambar itu sendiri ya. Kalau dengan semudah itu apa namanya dicomot-comot pakai AI, bagaimana sesuatu dianggap indah dan bernilai itu harusnya ya AI itu, wah ini lima area ini nih dengan adanya AI itu berkembang pesat di filsafat. Karena AI akan membahas membuat kita harus bahas lagi soal metafisika, ada atau enggak adanya itu dibahas. Epistemologi, gimana kita melahirkan ilmu, kan banyak orang zaman sekarang nyomot-nyomot kutipan dari medsos tanpa dipikir mendalam ya, jadi metodologinya nggak jelas. Etika juga ya, kemudian politik jelas sama estetika tadi, yang bernilai orisinil tuh kayak apa itu harus didiskusikan lagi. Kalau nggak didiskusikan ya kita jadi nggak punya aturan main yang clear, nanti jadi kebijakan kan gitu. Aturan main Mantap, yang clear, mantap. aturan Mm-mm. main yang clear, clarity ini juga menjadi dasar ya. Mengapa filsafat itu perlu kita pelajari? Karena kan pikiran kita ini awalnya random gitu, nggak ada patternnya gitu, nggak ketemu patternnya, ada patternnya tapi kita nggak bisa Ah, nerjemahin. Nah, dengan kita belajar filsafat itu kita belajar untuk memeta-metakan. Oh ini patternnya kayak gini. Jadi kayak ada visualisasi akhirnya di dalam ruang pikir kita gitu. iya. Itu salah satunya Ini komen bagus nih dari Pak Maksum. Wah, ini manusia paling maksum berarti ini di di ruangan ini. bilang ini. Pak Masum bilang jika filsafat induk dari segala ilmu, kenapa SMA yang di Indonesia? Nah ini ya itu tadi Pak. Ini persoalan politis. Ya kita mau bentuk manusia kayak apa? Karena di Prancis dan Jerman masuk dalam kadarnya ya, dalam kadar yang disesuaikan di Prancis sama Jerman itu udah basic, ilmu-ilmu logika segala macam itu udah basic. Di Indonesia memang belum. Baru saya ketemu mungkin beberapa SMA khusus ya, yang memang foundernya punya visi itu. Nah ini berangkat dari visi kan. Kalau katanya kita mau higher order thinking, manusia yang berkarakter gitu, sebenarnya logikanya langsung masuk nih. Dalam kadar SMA masuk tuh. Tapi emang belum karena masih kebawa kurikulum lama yang mungkin kita dari zaman Belanda kan sekolah tuh dibentuk buat mencetak orang kan, cetak orang buat jadi karyawan kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu kritis. Jangan terlalu kritis Ya, nanti betul. ngeyelan. Gitu. Ada pertanyaan Ini lagi dari Pak Rasik nih. Pak, heeh. kok Kalau filsafat revolusioner, kenapa banyak perubahan besar dalam masyarakat lahir di Kementerian Teknologi atau Ekonomi bukan? Eh, yang saya tahu ya, sebenarnya perubahan besar dari teknologi ekonomi itu dari filosofis, ya, meskipun betul. orangnya belum tentu namanya filsuf. Betul, betul. Contoh eh, Marxisme ya. Marxisme itu kan yang melahirkan Karl Marx. Karl Marx tuh ada perdebatan. Dia tuh sebenarnya filsuf apa ekonom sebenarnya. Nah, buku Das Kapital itu buku ekonomi sebenarnya, tapi punya muatan filosofis. Di psikologi Ya, misalnya yang saya jadikan tesis itu Pak Abraham Maslow itu dia ketemu psikologi humanistik yang membuat psikologi jadi positif kayak sekarang ya. Itu Pak Maslow dikenal sebagai psikolog, gelarnya S sampai S3 juga psikologi. Orang kan sebut dia psikologis, tapi sebenarnya mikirnya filosofis, makanya lahirlah hal-hal baru. AI kan begitu juga. AI itu kan berangkat dari bagaimana memahami pikiran manusia kan. Berarti kan philosophy of mind ya. Philosophy of mind lalu diterjemahkan ke dalam teknologi.
Sehingga beda banget kan AI sekarang sama sama komputer zaman dulu ya, zaman tahun 90-an itu beda banget karena secara filosofis berubah. Tapi yang mikir betul, yang mikir itu yang merevolusi belum tentu orangnya disebut sebagai filsuf gitu. Seringkali dia orang yang berpikir mendalam aja. Ya bagi orang filsafat sih orang-orang kayak gitu filsuf juga ya. Kayak Iya, misalnya betul. siapa ya? Oh, Nietzsche tadi yang disebut sama Kak Ovi. Nietzsche itu background Filologi dia. filologi, Filologi. betul. Ahli naskah kuno. Tapi ya dia seorang pemikir yang mendalam gitu ya. Eh, Disebut sebagai tokoh yang salah satu yang apa ya membuat keindahan bahasa Jerman itu muncul itu salah satunya Nietzsche gitu. Kalau di Indonesia ya Termasuk juga Bertrand Russell itu, Pak. Dia kan ahli matematika. oh matematika betul. Russell itu Hmm. matematika. Siapa lagi yang aslinya nggak itu ya? Banyak kok di dunia Galileo, filsafat tuh. Galileo itu juga filsuf. Dia, ya kita tahu lah Galileo ya, yang dia dia seorang apa saintis gitu. Tapi Mm-mm. dia seorang filsuf juga. Newton. Kalau Newton, Galileo tuh sebenarnya begini. Sebelum Gimana Pak? sebelum era modern ya, memang antara filsuf sama saintis itu nggak dibedain saat itu. Hmm. Jadi orang yang ilmuwan yang serius di masa lalu disebut sebagai filsuf kayak Pak Newton tuh bukan fisikawan. Kita kan tahunya dia fisikawan nih. Mm-mm. Zaman sekarang ada profesi fisikawan. Dulu dia sebutnya natural philosopher ya, filsuf alam. Hmm. Zaman dulu filsuf tuh nyampur aja gitu. Kayak Ibnu Sina itu ya apa namanya kan entah dia dokter, entah dia psikolog, entah dia filsuf, entah dia ulama juga gitu. Gitu. Nah, buku ini menjernihkan itu ya, Kaufi ya bahwa yang Ya, disebut betul. filsafat itu nggak mesti hal-hal yang hanya dikatakan oleh para orang yang disebut sebagai filsuf ya. Kaufi nanti akan saya pikir akan menemukan apa bukunya kemarin Kaufi? The Otentik Magnetic ya. You. Wah, otentik itu sudah bicara soal etika itu. Oke, sip. Ada lagi Ya, mau komen monggo? alhamdulillah di Hmm. Goodreads ada yang bilang soft filsafat ya, lumayan lah ya. Ada yang Ya, iya, nyentil-nyentil iya, lah. iya, 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 tipis-tipis ya. Tipis-tipis lah Pak, gitu. Oke. Iya, betul, betul, betul. Baik, kita lanjut ya. Lanjut Ah, dong. oke. Ntar, macet nih anunya. Apa namanya? PPT-nya. Oke, tadi kita udah ngutip dari Bertrand Russell terus juga. Nah, ini petak-petak sawah. Nah, ini jadi chapter khusus yang menarik juga nih. Agak Iya. membingungkan apa bedanya cabang filsafat dengan petak-petak sawah filsafat karena ada istilah yang No. muncul kembali nih. Jadi kalau Mm-mm. dalam petak-petak sawah yang disebut oleh Pak Farudin Faiz itu dibagi menjadi 4 ya. Ada ontologi. Mm-mm. Membicarakan memang yang benar-benar ada gitu, walaupun dikasih tanda Mm-mm. kutip sama beliau. Lalu epistemologi yang tadi, pengetahuan empiris, terus rasional, kemudian apa dari sumber yang mana nih kalau kita berpikir sesuatu itu dari sumber yang mana, itu disebut lagi nih di peta-peta sawah filsafat. Terus Mm-mm. ada istilah baru yang dia munculkan, aksiologi. Itu Mm-mm. dimensi-dimensi nilai kehidupan manusia. Kalau tadi Pak tadi bilang bahwa Ovi ini kayaknya dimensi hidupnya banyak nih ya, itu ya itu aksiologi. Lalu logika yang erat kaitannya dengan rasional. Nah, logika berpikir itu direfleksikan, nah, Mm-mm. gitu secara radikal tapi sistematis. Nah, gitu ya. Jadi Mm-mm. dia radikal, radikal kan kayak burst gitu ya, kayak Mm-mm. apa namanya bentuknya nggak kelihatan radikal gitu. Tapi dia Mm-mm. akhirnya menjadi sistematis dengan refleksi yang kita lakukan. Jadi logika Mm-mm. kita berpikir secara logis, menggunakan akal pikiran kita, direfleksikan gitu. Itu yang Hmm. disebutkan. Nah, barangkali Pak tadi bisa menggambarkan lebih lagi nih narasi-narasi dari petak-petak sawah Iya. filsafatnya Pak. Ya sebenarnya peta sawah cabang-cabang itu mirip ya. Cuman ini dalam istilah yang berbeda. Ontologi tadi itu metafisika sebenarnya. Jadi Mhm. metafisika itu ontologi. Onto itu artinya apa namanya? Intinya yang ada tuh apa gitu ontologi. Ngomongin metafisika itu sebenarnya kan fisik itu ya fisik ya kita tahu ya. Bisa diindra. Lo meta itu kan above atau beyond ya. Mhm. Nah, jadi orang yang belajar metafisika berarti mempelajari apa yang melampaui yang fisik. Sebenarnya pengen menemukan yang inti gitu ya. Jadi membahas sesuatu yang inti. Jadi hidup tuh apa, alam kosmos gitu ya. Kosmologinya orang Yunani sama kita kan beda. Makanya kalau kalau nanti Pak Faiz bilang kalau mau baca filsafat itu harus tahu konteks historis misalnya ya. Ya kalau mungkin di Islam mungkin dimiripkan dengan oh apakah
Islam itu membolehkan perbudakan, lawang di Quran bahkan disebutkan perbudakan gitu kan. Nah, itu kan harus dipahami konteks historisnya kan. Bukan membolehkan, justru mau melepaskan. Ya, tapi Betul. di zaman dulu memang karena ada yang perbudakan itu ada zaman dulu. Praktek yang legal gitu. Jadi ya nggak mungkin nggak dibahas dong. Nah, sekarang karena sudah ilegal ya ya nggak relevan lagi memang gitu. Tapi who knows ya, mungkin 500 tahun lagi siapa tahu ya dunia berubah. Nah, epistemologi tadi filsafat ilmu, cuman mungkin aku tambahin sedikit ya. Ya. Ada sekarang dibedakan antara filsafat ilmu sama epistemologi itu mungkin kalau mau dibedakan gini, aslinya sih sama ya. Epistemologi agak lebih luas. Ini cabang filsafat yang ngomongin cara kita mengenerate ilmu. Hmm. Tapi nggak mesti ilmu yang ilmiah yang kita pahami sekarang. Misalnya gini, ilmu ilmiah itu kan kayak ilmu manajemen yang udah ada kampusnya lah, manajemen, akuntansi, sosiologi gitu ya. Tapi Kak Ovi punya ilmu masa, palu basah gitu. Itu kan mungkin turun-temurun dari orang tua ya kan, atau cuma dari teman aja gitu. Itu kan mungkin nggak bisa dibilang metodologinya ilmiah kayak di kampus ya. Tapi kan ada cara mendapatkannya. Dari mana Kak Ovi dapat metodologi itu kan? Nah itu epistemologi itu sebenarnya include yang kayak gitu ya. Cara masak, cara ngomong anak ya sekarang udah ada ilmunya parenting tapi dulu kan nggak ada itu. Nah itu include ya betul. Nah kalau sudah bisa bicara filsafat ilmu biasanya sudah spesifik yang ada sainsnya ya, filsafat ilmu psikologi, filsafat ilmu fisika, filsafat ilmu. Nah, yang memang nanti seiring waktu bisa berubah ya. Metodologi kualitatif kuantitatif itu datangnya dari epistemologi. Nah, aksiologi tadi sebenarnya include di dalamnya etika sama estetika ya. Hmm. Ya berkaitan dengan aksinya manusia gitu ya, tindakan manusia tuh. Manusia kan bertindak atas apa yang benar, yang baik, yang indah, yang menarik gitu. Cantiknya orang Indonesia sama cantiknya bule beda gitu ya. Jadi kemarin tuh ada artikel menarik ya. Di Itali orang bayar berapa euro untuk menghitamkan kulit. Wah, Dang. terus kata orang sini, kita tuh bukan nggak dapat jodoh gara-gara hitam, kita salah market. Nah, Iya, bener, Pak. harusnya kita pergi ke Itali. Karena di sana yang estetis itu yang kayak kita gitu. Nah, logika itu menarik. Logika tuh mungkin bisa dibilang sebagai perangkat paling basic dari berfilsafat atau berpikir ya. Berpikirnya kan runut, sistematis, kritis gitu ya, rapi. Eh, kan kalau bedanya kita ber, berilmu pengetahuan sama sehari-hari ya, Kofi apa namanya palu basah yang enak di mana gitu ya. Kofi bilang yang di Jalan Serigala gitu kan. Saya bilang enggak yang di satu lagi apa sih, Kak? Jalan onta. Onta gitu kan. Enggak gitu kan. Terus saya tanya kenapa begitu? Kofi bisa jawab cuman ya suka aja. Nah, Tidak ada penjelasan logis di situ ya. Sehari-hari iya. kita suka gitu. Nah, Mm-mm. tapi kalau Kak Ovi mau jadi reviewer misalnya, kan Mm-mm. suka bikin penilaian bagus tuh. Jadi gini, saya tuh kemarin bilang begitu awal mulanya saya kan nyobain. Nah, perlu bahasa tuh kalau dibilang enak tuh ciri-cirinya biasanya kata ahli adalah ada argumentasi yang runut dibangun. Mm-mm. Nah, itu yang membedakan nanti sesuatu disebut filosofis atau sistematis atau ilmiah. Nah, sebenarnya paling basic itu beli filsafat kayak gitu ya. Kalau kita berpikir ilmiah, logis itu sebenarnya sudah berfilsafat gitu. Nah, kira-kira eh gitu sih. Kalau ada yang mau komen-komen lagi monggo ya. Oke, yang menarik Kak Ovi mungkin agak lompat-lompat dikit ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Di sini ada bab 10 ya, beriman sambil berfilsafat. Wah. Nah, itu Ya gimana? tema Kofi itu punya komen perlu nggak soal ini nih? perlu Halaman. kita eh, tadabur itu yang bagian itu. Yang itu sering ya memang pada saat saya belajar pernah baca buku filsafat zaman-zaman kuliah, teman saya Mm-mm, yang rois-rois itu kaget. Wah, bahaya kamu kalau baca seperti itu gitu kan. Bisa mengganggu akidah gitu kan. Nah, mm-mm, ini seperti meluruskan gitu. Ini bisa mm-mm, hampir mirip seperti apakah filsafat itu bertentangan dengan agama gitu. Kalau kita mm-mm, pahami lagi, kayak kita belajar tafsir-tafsir itu kan sebetulnya pendalaman dari apa sih makna yang diucapkan dari hadis yang disampaikan oleh Rasul itu kayak apa gitu. mm-mm, Terus juga ayat ini muncul karena apa? Kalau tadi dicontohkan Buddha gitu ya.
kan historicalnya ada. Monggo Pak, tadi saya juga sebetulnya ingin perspektif dari Pak tadi nih Iya, di ini sebut. bagus karena ya betul, yang salah satu yang sering diingatkan orang kan ntar bisa sesat. Memang kalau dilihat secara bukti ya ada orang yang jadi ngeyelan dalam agama gara-gara filsafat emang ada. Jadi ini nggak terus jadi apa namanya apologi ya gitu bahwa Mm-mm. enggak kok nggak gitu. Emang ada kok kenyataannya Ya, di betul. UGM itu Dan dulu banyak ya Pak, banyak begitu Pak. gitu. Nah, tapi pertanyaan terus bagaimana mendudukkan filsafat dengan agama gitu ya. Nah, salah satu penjelasan menarik itu ya selain dari Pak Faiz, saya tuh tuh dapat ini Mas Nuruddin, Muhammad Nuruddin yang lagi viral juga itu ya. Itu kan lulusan Mesir nih, temennya Mas siapa tadi? Mas Kang Asep ya. Teman Kang Asep. Ini Kang Asep Lipi ini lulusan Mesir juga nih ya. Jadi Oh beliau, iya, iya. beliau tuh bilang bahwa Ada Pak Mashum juga. Halo Pak Mashum dari Politeknik. iya, kalau kalau apa kalau dilihat orang paling tidak bagi seorang muslim ya, kita tuh kan sebenarnya nggak boleh beriman yang tidak ada dasarnya kan. Iman kita tuh Betul ada Pak. contoh misalnya Kaufi mengimani adanya malaikat. Itu kan bukan karena aku yakin aja, enggak. Ada dasarnya minimal kan itu. Dasarnya apa? Oh, di Quran ada, di hadis ada, ulama mensintesiskan kemudian menjadi sebuah rukun iman. Jadi rukun iman itu ada metodologi merumuskannya sehingga kita berimannya gara-gara itu. Sehingga misalnya begini nih, eh, orang yang terlalu empiris bilang, ah jin itu nggak ada. Nah kalau Muslim meyakini begitu, itu bisa 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 bahaya karena di Islam jin itu ada. Nah, kenapa ada? Karena ada bukti-bukti evidence argumentasi dari Quran, dari hadis, gitu yang mengatakan emang itu ada. Kita nggak bisa lihat, tapi itu ada. Jadi seluruh hal yang kita imani, malaikat, kitab suci, ya, banyak studi-studi yang membuktikan Quran ini pasti bukan buatan manusia. Itu banyak studinya secara logis. Dan itu kan berarti memang dari dulu ulama kita itu berpikirnya filosofis ya. Ketika meyakini sesuatu, nggak sekedar ya saya percaya aja gitu. Tapi ada pembuktian yang sistematis gitu. Nah, itu saja sudah membuktikan bahwa sebenarnya kita sebagai orang yang beriman tidak mungkin tidak berfilsafat. Ya kan. Eh, Keputusan hukum misalnya, hukum boleh nggak boleh. Kalau yang udah dari zaman Nabi agak lebih gampang ada. Tapi kayak sekarang kripto, ya kan. Kripto ini kan nanti harus dirumuskan pakai metodologi tertentu ya, filsafat ilmu tertentu berarti kan, untuk membuktikan sehingga MUI bilang so far ya, MUI bilang kripto itu haram gitu ya. Itu tidak asal haram itu ada metodologinya, ahli-ahlinya kumpul dulu. Jadi kajiannya ilmiah gitu. Artinya tidak mungkin kita tidak menjalankan agak apa mengambil keputusan fikih tanpa metodologi. Namanya kalau di sisi filosofisnya namanya usul fikih ya. Nah, gitu. Jadi dalam artian itu sebenarnya filsafat itu selalu berkelindan dari dulu berkelindan. Kalau menengok sejarah yang lain ya, yang membawa kembali filsafat Yunani ke dunia setelah buku-bukunya di abad pertengahan dilarang, dibakar, itu adalah ulama Islam, ulama Muslim sebenarnya gitu ya. Jadi sangat menggandrungi pola pikir ini. Nah, yang agak membedakan mungkin begini. Kak, ini cerita cerita Pak Faiz juga kalau nggak salah di banyak videonya. Eh, Orang Arab itu kan polos ya. Jadi waktu beliau melihat Nabi Muhammad yang akhlaknya mulia itu, wes aku percayalah sama kamu gitu ya. Nggak pakai banyak nanya gitu. Jadi beliau ngomong apapun jadi percaya. Nah, tapi ketika Islam masuk ke Eropa yang sudah ada peradaban Yunani, itu kan mulai ada yang mempertanyakan tadi kan, Tuhan ada emang ya gitu-gitu ya, mulai ada yang berdialog, sehingga mau nggak mau akhirnya memang para ulama belajar filsafat gitu. Jadi Imam Ghazali misalnya sebelum mengkritik filsafat di buku yang terkenal itu Tahafutul Falasifah ya, apa namanya, kerancuan berpikir para filsuf Yunani sebenarnya yang dikritik sama dia. Beliau sudah nulis dulu buku judulnya Makasidul Falasifah. Jadi justru dia nulis dulu buku eh, metodologi filsafat ya, baru kemudian dikritik gitu. Jadi eh, mengkritik filsafat dengan filsafat itu sendiri gitu. Nah itu cara kerja ulama kita dulu kayak gitu. Nah artinya tuh sikap kita gimana? Nah Pak Bagus sih menarik ya sikap kita gimana? Nah sebenarnya kalau terutama mungkin karena Pak Faiz kan dari sisi Islam ya, kita juga mungkin banyak yang Muslim juga atau orang beragama lah di Indonesia. Eh, Kalau kita menerima menerima bahwa eh
hidup itu landasan utamanya agama dulu ya, baru yang lain-lain, baru sains, baru segala macam. Nah, pilihan itu sebuah pilihan filosofis loh. Namanya teologis kan, hidup berdasarkan teologi. Itu filosofis. Karena ada orang lain yang hidup based on science, based on apa. Ya silakan, tapi nanti tinggal mana yang ajak aja, hidup yang ajak yang mana gitu ya. Nah, kita pas milih bahwa aku sih Muslim sehingga dasar hidupku itu Islam dulu baru tak cari yang lain. Nah, itu sebenarnya sudah sikap filosofis, sikap teologis. Nah, tinggal nanti kita cari kan filsafat mana yang cocok. Tadi ya bunuh diri gitu ya. Bunuh diri, wah di saya sih nggak cocok ya kan. Saya ambil yang cocok aja gitu ya. Apa namanya tadi misalnya tadi kalimatnya Socrates yang bilang dikutip di sini ya. Hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani gitu ya. Unexamined life is not worth living gitu. Itu kan sangat berkaitan sama ajaran banyak ayat Quran yang suruh lihat alam, kemudian tidakkah kamu berpikir gitu ya. Suruh lihat dirimu, tidak kamu. Jadi kan memang kita disuruh meriksa terus. Meriksa diri kita, meriksa alam, meriksa tatanan sosial, meriksa keyakinan gitu ya, meriksa ajaran dari leluhur kita gitu ya. Kan banyak tuh kritiknya ya. Kita dikritik masyarakat Arab, dikritik kenapa cuma ngikut leluhurnya aja gitu loh. Nah, itu kan disuruh berarti memeriksa leluhur gitu. Ngapain jalanin hidup kalau cuma ngikut-ngikut aja gitu. Nah, itu sebenarnya sudah berpikir filosofis gitu sebenarnya. Ya. Nah, memang Itu. disebutkan juga di dalam buku ini ilmunya teologi ya. Kalau dalam apa disiplin beragama itu ilmu teologi, dalam Islam juga dikenal dengan ilmu kalam ya Pak ya. Nah, betul ilmu kalam. Ilmu Jadi kalam. apa namanya falsafah ketuhanannya Islam itu namanya ilmu kalam. Hmm. Nah, itu sangat filosofis itu kalau kalau belajar saya sih mumet ya. Belajar itu belum nyampe sana saya. Masih puyeng ini mungkin Kang Asep nanti kalau mau minta ajar. Kayak lagi sibuk juga nih beliau sambil kerja kayaknya. Iya, sambil dengerin. Jadi Heeh. terus juga Pak Farudin Faiz di dalam chapter itu dia menyebutkan bedanya apa teologi dengan filsafat. Kalau filsafat itu memang berangkat dari tidak yakin dulu gitu. Kita boleh Mm-mm. meyakini dulu sampai dia membuktikan bahwa oh iya oke aku meyakini satu hal ini, aku mempercayai Mm-mm. satu hal ini. Jadi berangkat dari ketidakyakinan dulu. Sebaliknya kalau teologi itu berangkat dari keyakinan dulu. Dari Mm. keyakinan yang ada kemudian dia menambahkan referensi-referensi, memeriksa tadi gitu untuk menambahkan keyakinan bahwa oh ini betul adanya gitu ya. Kurang lebih Mm. seperti itu sih Pak kalau yang di dalam Iya. buku ini perbedaannya. Jadi kalau sebenarnya ya eh, yakin dulu dan tidak yakin dulu tuh kalau di Islam itu dua-duanya kita pakai loh, ya kan? Oke. Dua kita pakai. Misalnya dalam hal kaidah dalam hal ibadah yang rutin sehari-hari yang basic itu kan Mm-mm. kaidahnya adalah nggak boleh bikin ibadah yang nggak diajarkan kan. Sholat nggak boleh Hmm, ditambahi rokaatnya. Itu kan ya, berarti kan kita yakin aja. ya Zuhur itu fikihnya empat. lah sebutnya kalau di sini fikihnya gitu. Nah, zuhur itu ya empat. Kenapa empat ya? Kenapa nggak tujuh gitu? Udah ngomong begitu, itu yakin dulu. Tapi dalam hal muamalah itu kan kebalikannya. Semua sesuatu boleh kecuali yang dilarang. Makanya tadi, kok bisa ada bank syariah? Ya, kok bisa? Saya nggak tahu nanti kripto arahnya kemana ya. Tapi saham tuh bisa loh. Akhirnya saham bisa ada saham syariah. Karena dasarnya boleh dulu. Tinggal nanti yang 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 haramnya dicari-cari kan. Oh, ini bisa jadi halal bagaimana. Jadi berangkatnya dari apa namanya bukan dari keyakinan kalau mau malah berangkatnya dari keraguan, ya kan? Hmm. Masa sih kayak gitu? Nah, itu dan kemarin menarik tulisannya siapa ya saya baca tuh. Ternyata kan kalau di filsafat barat itu yang ngajarin soal keraguan tuh dikenal namanya René Descartes ya. Hmm. Yang bilang aku berpikir maka aku ada itu dia Ada oh mengajarkan mm-mm. Dekrates saya bacanya Pak. Descartes dia katanya yang bacanya. Descartes tulisan. Saya berpikir maka saya ada itu yang Heeh. paling ini ya. Dia tuh kan ngajarin namanya keraguan metodis. Jadi kalau kita Hmm. belajar sains sekarang kan belajarnya kan ragu dulu kan. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, lihat datanya gitu kan. Itu dari Descartes. Tapi sebenarnya Imam Ghazali juga mengajarkan sama. Jadi ada quote-nya Imam Ghazali yang sama tuh tadi yang mengajarkan kita ragu dulu ya. Maksudnya kalau Hmm. dapat dalil atau apa itu ragu dulu ya ada tempatnya dua-duanya itu. Di dalam agama pun Islam paling tidak itu ada tempatnya ada tempatnya kita yakin dulu ada tempatnya kita ragu dulu gitu.
Oke, ya menarik menarik. Itu tidak ada di dalam buku ini, jadi kita dapat insight baru nih dari Pak Teddy nih. Oke, Iya. lanjut ya. Ini ada Lanjut. dua slide lagi nih, Pak. Sip, 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 sip. Ada dua slide lagi. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa buku ini tuh seperti buku self improvement gitu ya, karena disertai dengan how to. Nah, ini salah satunya ya. Nah, Commandment filsafat tuh gimana oh gitu. iya, 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 Ya iya. langsung saya tampilkan 10. Nah, yang pertama itu Halaman memang 89 nih. didasari oleh rasa takjub dulu gitu loh. Dan ini kalau dalam bahasa-bahasa ilmu self development itu curiosity gitu kan ya, curiosity rasa ingin tahu, kepo gitu. Nah, kepo yang kita tahu selama ini kan knowing every particular object ya. Itu kepo yang urusannya sama orang lain gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah kepo yang mendasari refleksi diri kita gitu. Ada rasa takjub, ada rasa keheranan melihat dunia, wong jelas-jelas itu genocide kok masih banyak yang bela. Nah, itu kan Ya. rasa-rasa itu harus kita tanam di dalam diri Mm-mm. kita sehingga kita tetap ajak pada kebenaran dan pada Mm-mm. akhirnya mencintai kebenaran. Ini lanjutannya yang di nomor 3 ya. Nah, Mm-mm. sebelum itu tadi nyambung seperti yang dikatakan Pak Teddy, ragukanlah segala sesuatu. Nah, tadi ya ilmunya ya berangkat dari keraguan-raguan dulu nih. Jadi rasa ragu itu memang perlu kita kita kenali gitu. Oh, aku ragu sehingga kita mencari tahu. Jadi rasa takjub, ingin tahu curiosity yang tinggi tadi di, dibumbui dengan rasa ragu sehingga kita menemukan jawabannya itu benar-benar firm gitu. Nah, kemudian menganalisa segala macam hal yang ada gitu. Terus Mm. cara menganalisanya itu salah satunya dengan mengklasifikasikan. Kalau tadi contohnya ya, ada cabang-cabang ilmu, Mm-mm. ada peta-peta. Nah, itu salah satu bentuk Mm. mengklasifikasikan. Dengan mengklasifikasikan itu kan otak manusia itu konon kan terdiri dari 9 kecerdasan ya. Kita kan nggak tahu Mm-mm. cerdasnya kita di areal yang mana. Setiap Ya. orang belajarnya beda-beda. Nah, kemarin sepupu saya nanya, anak saya ini kinestetisnya yang tinggi nih. Jadi cara Mm. belajarnya dia harus dengan peragaan-peragaan lah gitu ya. Nah, setiap kita itu kan beda-beda. Ada yang visual, ada yang teks gitu. Nah, Mm. kita klasifikasikan. Kemudian barulah kita kumpulkan menjadi sebuah argumen yang kuat. Jadi pada dasarnya kita belajar ini ilmu filsafat itu juga selain untuk mengkritik, selain untuk diri kita juga punya kemampuan mengkritik satu hal dengan memiliki dasar gitu. Mm. Dasar argumen. Pada dasarnya itu adalah menciptakan sebuah argumentasi yang konstruktif gitulah. Mm. Kemudian kita membuat prediksi gitu. Nah, buatlah prediksi yang berlawanan. Nah, memang dalam ilmu filsafat itu kita diajarkan untuk melawan arus, tidak hanya Mm. mengikuti tadi ya yang paling banyak gitu, yang paling demokratis gitu itu harus Ya. kita telaah dulu bahwa yang mendapatkan suara terbanyak itu belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip value yang kita yakini gitu. Mm-mm. Kemudian lalu kita revisi lagi nih, kita bangun ulang lagi kayak Pak tadi doktoralnya direvisi dan revisinya jauh berbeda gitu ya, ngelawan arus dengan yang sebelumnya. Terus, nah katanya kalau Steve Jobs bilang kan apa namanya orang cerdas itu tergantung bagaimana dia bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Nah ini Mm. kemampuannya Pak Fardin Faiz nih. Buku-bukunya dia Mm. itu sangat enak dibaca, Mm. sangat sangat Betul. page turning apa namanya page turner sekali gitu ya. Beliau berhasil gitu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Mm. Kemudian kita diminta nih teman-teman diminta untuk menghidupkan kebenaran. Setelah kita mencintai itu ada manifestasinya, ada apa namanya Amalnya lah ya. implementasinya itu diimplementasikan dengan dihidupkan. Habis itu sesudah dihidupkan kebenaran, hidupkan kebaikan. Jadi benar belum tentu baik. Ya, sehingga yang Mm. pasal 10-nya itu menyebutkan hidupkanlah kebenaran gitu. Kebaikan gitu, bukan hanya kebenaran. Mm. Gitu Pak Teddy. Silakan Pak Teddy kalau ada Keren sih memang, ditangkap nih. buku ini tuh kayak ngerangkum ya aktivitas berfilsafat yang paling tidak bisa kita mulai ya di Mm-mm. sehari-hari itu ya 10 ini gitu. Jadi Mm-mm. minimal kalau latihan nomor satu aja ya Kak Ovi ya. Mm-mm. Saya coba deh kamu cari mungkin bagi yang belum nemu ya, untuk kadang-kadang orang dewasa juga ada yang belum nemu, anak muda nemu. Kamu punya ketakjuban apa sih sama sesuatu dalam hidup ini, entah di bidang kita ya, di bidang marketing, di bidang selling gitu ya. Nah, coba jangan hidup biasa-biasa. Saya kemarin habis nonton film Sore, Kak Ovi ya. Wah, itu yang lagi viral ya Pak ya.
Ya, Iya, lagi viral. istri Jadi masa depan. Saya baru iya. nonton versi YouTube-nya dulu nih, Pak. Iya, jadi menurut saya sih itu semacam ilmu yang film yang pengen mengkritik orang yang hidupnya tuh udah gitu aja nggak pernah diperiksa kenapa aku begini, kenapa Hmm. aku di sini gitu ya. Nah, milikilah rasa takjub ya kalau kita lagi kerja di bidang apa namanya keuangan gitu ya. Cobalah miliki rasa takjub sama keuangan gitu misalnya. Nah, itu saja sudah berfilsafat kan. Kemudian diragukan, ini kan keuangan yang kupelajari kan waktu S1 kan di kampus ini ya. Jangan-jangan mazhab lain ada loh, kan gitu kan. Lalu kita sebaiknya memang eh, tidak 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 terlalu bersetia sama satu pendekatan gitu. Kalau bisa setianya sama kebenaran. Kadang-kadang pendekatan kan bisa obsolet, bisa kuno, bisa salah ya. Nah, sehingga kita latihan untuk menganalisis gitu. Jadi memikirkan gitu ya, ada metode baru apa enggak. Kayak saya ingat dulu aku tuh kan orang HR ya. Jadi ya dulu tuh kayak ngerekrut ke kampus langsung apa bikin acara ngumpulin CV itu sesuatu yang kayaknya sudah heroik betul deh. Zaman sekarang kalau kayak gitu sih nggak dapat dapat ya kalah cepet gitu kan. Jadi ada metode makanya sekarang ada istilah employer branding ya. Jadi bukan hanya perusahaan perlu nge-brand produknya tapi tempat kerja kita ini keren loh. Jadi biar orang-orang yang bagus mau masuk itu kan cara baru melihat profesi kita gitu. Nah, tapi tadi tuh dibikin argumen dan segala macam. Nah, satu hal yang sangat khas di filsafat terutama ya, itu nomor 6 ya. Kalau kita baca karya-karya filsafat, itu selalu si filsuf itu dia mulanya adalah dia pasti belajar dulu dari orang lain dan dia kuasai dulu pemikiran orang lain itu. Habis itu dia temukan celahnya gitu. Temukan celahnya lalu dikritik. Tapi yakinlah bahwa kritik dia yang kayaknya mantep itu nanti ada celahnya lagi entah dikritik sendiri atau dikritik orang lain. Ini kalau kita bikin karya tulis filsafat itu selalu gitu. Saya mau mengolah pemikirannya Kak Ovi ya di buku autentik gitu kan. Nah, saya mesti kuasai dulu, saya jabarkan Kak Ovi ini bagusnya ini A B C D. Habis itu saya mesti cari nih Kritik. lawannya Kak Ovi apa gitu. Bukan untuk Hmm. menjatuhkan Kak Ovi ya, tapi pemikiran ini kan pasti ada lawannya, ada antitesis. Iya, Nah, jadi membiasakan begini tuh nanti akan membuat kita nggak terpolarisasi ya. iya, iya, betul, betul. Gitu. Nah, meskipun kalau dari para filsuf eh, Muslim kadang-kadang ada kritiknya, tapi kalau gitu terus lama-lama hidupmu nggak ada habisnya ya. Nah, itu yang bikin akhirnya gangguan jiwa itu. Iya. Nah, ini makanya yang poin-poin akhir jadi menarik. Harus Hmm. jadi tidak cuma mikir-mikir, at some point mikirnya cukup dulu lah. Konkretnya apa gitu, Hmm. amalnya apa gitu. Jadi jadikan sesuatu jadi amal. Nah, itu mungkin salah satu sumbangannya ya si sebenarnya Karl Marx itu kan di situ ya sumbangannya kan. Filsuf ini suka mikir-mikir. Tapi dunia ini bu ya diubah gitu, diperbaiki. Iya, Nah, gitu kan. betul. Nah, itu menarik nih, Pak. Karena memang Mm-mm. filsuf ini kan orang-orang yang akhirnya mengkritik. Nah, saya baca buku The Birth of Tragedy, tragedi, Oh, lahirnya tragedi oh ya. sih itu. Mbak Iya, baca Nietzsche yang itu. ini sangar kali baca Nanda ini ya sebagai Itu isinya dia mengkritik habis-habisan Socrates. Jadi nyambung seperti yang oh, dikatakan Pak Teddy tadi, ya, oh, Nietzsche ini, Friedrich Nietzsche ini kan sangat terpengaruh oleh Schopenhauer ya. Dia Schopenhauer ya. dia sangat-sangat itu sekali mazhabnya dia gitu. Nah, sehingga Suram-suram gitulah ya. suram ya, sehingga Pesimis. betul pesimistis. Terus dia mengkritik Socrates. Dia menganggap Socrates itu mengaburkan makna-makna seni gitu. Makna-makna seni dikaburkan sama dia. Terus dia juga berlawanan dengan prinsip-prinsip hidup dia yang mengedepankan ilmu pengetahuan, sains, logik. Sedangkan dia mengakhiri hidupnya dengan racun gitu. Itu kan nggak logik gitu. Nah, artinya begini teman-teman. Jadi ketika kita belajar itu belajar berargumen dengan elegan gitu, belajar berargumen dengan dasar-dasar apa yang kamu ini kan, apa yang kamu jadikan itu sebagai ruang pikir kamu, sebagai pendapatmu gitu. Nah, itu seperti nah itu bagus. Jadi saya senangnya belajar itu karena apa namanya? Kita diajar, kita dapat inspirasi lah, inspirasi untuk mengkritik tadi. Mengkritik bukan untuk menjatuhkan, tapi kita mencari ruang pembangunan yang baru, bertumbuh dari celah yang Wah. lain gitu. Nah, pada dasarnya kan kita ingin mencari sesuatu yang baru ya, pembaharuan-pembaharuan karena bisa jadi zaman yang berubah kita nggak bisa ngikutin itu sehingga kita terbiasa untuk mencari apa nih ruang celahnya, apa nih kurangnya gitu. Itu sih. Iya, 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 iya. Itu mantap sekali sih.
Jadi apa namanya, eh, pada saat kita yang paling berharga itu adalah kadang-kadang kita tuh udah yakin aja sama satu pendapat kita gitu. Hmm. Nah, padahal sebenarnya pendapat kita pasti ada lawannya gitu. Atau Ya, pendapat kita tuh hanya benar, antitesisnya. minimal lawannya kan gini, itu tepat di momen tertentu, tidak tepat di momen lain. Ya kan minimal kan itu kan. Atau tepat di dalam sudut pandang tertentu, nggak ada sudut pandang di sudut pandang lain. Nah, itu yang perlu kita latih. Ya, aktivitas berfilsafat itu sebenarnya sangat baik untuk melatih hal itu. Nah, cuman tadi butuh ada titik henti kemudian, oke konkretnya apa nih ya? Nah, Nah, betul. amalnya apa nih? Ya, konkretnya apa? Amalnya apa supaya nanti ada hasilnya. Nah, dari hasil itu kan kita evaluasi lagi kan, kritis lagi gitu kan. Nah, itu yang apa keren nih. Teknik-teknik membacanya ya. Selanjutnya bab selanjutnya itu ada teknik menulisnya, teknik menjadi gitu ya, menjadi di bab Hmm. akhir. Tapi saya ambil yang ini dulu lah. Karena kan kita lagi mau apa namanya menjadi seorang pembaca lah ya, cari inspirasi dari para filosofi filosofi ini. Di Mm-mm. sini kita diajari untuk gimana sih gerbang awalnya gitu. Jadi kita perlu paham gitu, refleksi kita terhadap apa yang kita yakini. Kemudian eh, sebelum kita belajar itu kita perlu buka pintu dulu nih. Pintunya apa? Mm-mm. Kesadaran dulu, mindful bahasanya sekarang ya, kesadaran Mm-mm. bahwa dunia ini perlu model-model bernalar yang nggak sama Hmm. persis dengan yang apa yang ada sekarang. Kalau Ya, kita ya. mau ngajarin tim kita, ayo dong inovatif, punya inisiatif. Nah, kita harus buka gerbang dulu nih. Model-model bernalar yang ada sekarang kayak apa. Kemudian kita Hmm. cari yang nggak sama persis. Ya, antitesisnya kalau bisa apa namanya yang melawan arus, out of the box lah bahasa-bahasa motivator sekarang, out of the box. Nah, itu tidak lain adalah untuk mencari model-model bernalar yang nggak sama persis dengan yang ada sekarang. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, terus mencari pemahaman yang itu bahkan satu kata pun itu perlu kita telusuri gitu. Ya, ya, Jadi ya. misalnya diasen gitu ya, itu kan bahasa-bahasa yang khusus dari muncul dari filsuf tertentu, misalnya dari Thomas Aquinas dia nyebutin Mm-mm. dasien, dasien itu apa gitu ya. Misalnya juga Dasain, dasain. Socrates bilang arche, ya, itu Oh iya. apa? Jadi kita perlu tahu ini tuh maknanya apa gitu. Dan makna Mm-mm. tersebut tidak cukup dijawab dengan kita buka kamus saja. Tapi Mm-mm. perlu mendalami konteksnya, historicalnya kayak Mm-mm. apa gitu. Itu nyambung di yang nomor 4 ya. Memperhatikan bahasa yang digunakan. Dia dibuat di tahun berapa sih? Sehingga kita Iya. nggak langsung gebiau-uyah, wah ini nggak relevan atau ini dilihat dulu bahwa di tahun itu terjadi apa. Misalnya terjadi Mm-mm. perubahan Renaissance misalnya zaman-zaman Mm-mm. Renaissance atau juga untuk kalau yang saya baca di Friedrich Nietzsche itu karena mulai tragedi tapi bukan tragedi kayak perang gitu bukan tapi Mm-mm. tragedi dalam hal seni jadi Mm-mm. sudah nggak muncul lagi tuh paduan suara jadi kalau orang zaman abad itu kan seni itu menjadi sebuah ungkapan politis ya bukan hanya Mm-mm. sekedar hiburan gitu itu sebuah ekspresi itu sebuah argumentasi lewat seni Mm. lewat paduan suara lewat teatrikal gitu. Nah, itu dia mengkritik itu di zaman itu karena sudah mulai terdegradasi nih budaya-budaya Yunani gitu sih. Mm-mm. Itu kita perlu pahami konteksnya ketika membaca. Kemudian yang nomor 3 nih penting teman-teman untuk kita buat konsep map ya. Nah, Mm-mm. jadi mencatat ya kan ke buku fisik itu saya kasih tanda-tanda kayak gini ya, apa namanya kayak seperti Wah, ini. Karena rajin saya kali. termasuk yang tidak setuju dilipat-lipat gitu. Terus pakai stabilo itu wah tidak itu Oh iya iya kejahatan iya, buku iya. itu, kejahatan pembaca itu. Nah, buat saya jadi saya pakai tempelan-tempelan kayak gini. Mm-mm. Nah, dari yang saya tanda-tandain tersebut, kita tahu roadmap-nya. Ini maksudnya apa sih? Ide besarnya nih yang ingin dia sampaikan itu apa? Sehingga Mm-mm. ketika kita baca, kita tahu konsep mapnya itu apa dari buku yang sudah kita baca sampai habis itu. Itu sih, Pak. Wah, mantep. Emang sih, jadi paling tidak di zaman sekarang ya, aktivitas berfilsafat itu nggak bisa dilepaskan dari baca ya, karena pemikiran itu paling jernih memang kita pelajari lewat bacaannya. Karena si pemikirnya biasanya kalau dia udah nulis itu memang hati-hati sekali gitu. Jadi kalau mau paham pemikiran Kak Ovi itu ya bisa sih ngobrol sama Kak Ovi, tapi kan lama ya, dia juga sibuk kan. Tapi yang sudah dia tulis itu tuh pasti sudah dipertimbangkan. Jadi memang nggak bisa kita lepas dari aktivitas baca. Nah, cuman bacanya ini agak lain katanya Pak Faiz ya.
nggak bisa baca sambil lalu. Baca sambil lalu tuh oke sebagai bentuk refreshing, baca novel, baca apa ya. Tapi kalau mau mau berfilsafat atau mau mendalami sesuatu lah, novel juga bisa jadi aktif berfilsafat ya. Itu caranya begini nih, memang refleksi gitu ya bahwa ini cara mikirnya si pemikir ini apa sih gitu ya. Kayak kembali ke tadi contoh saya yang Seven Habit ya, Stephen Covey gitu ya. Maunya Covey itu apa sih sebenarnya? Mau Covey kan sederhana ya. Dia bilang bahwa banyak orang tuh pengen sukses, tapi suksesnya tuh jangka pendek ternyata ya. Nah, dia pengen ngajakin lagi orang yang sukses jangka panjang. Sukses jangka panjang itu apa? Yang perlu diperiksa adalah dua. Satu adalah model dunianya namanya paradigma. Kemudian habis itu paradigma itu basisnya apa? Prinsip, hukum-hukum yang universal. Kan gitu. Dia cuma pengen itu aja. Nah, tapi kata paradigma, kata prinsip itu kata kunci yang seringkali kita harus telusuri. Maunya beliau itu apa ya? Ya ini menarik nih, karena waktu itu pernah nih kejadian COVID ada satu kutipan yang terkenal ya. Eh, Kalau diterjemahkan mungkin jadi gini. Jadi kalimatnya adalah hal-hal yang tidak masuk akal nggak usah dibicarakan. Itu ada tuh kutipan quote Wittgenstein kalau nggak salah. Hmm. Nah, itu kan jadi banyak dipakai ya. Wow, berarti jin itu nggak masuk akal, nggak usah dibicarakan, gitu kan. Nah, padahal ternyata eh, dalam bahasa Inggris itu tidak masuk akal kan suka dinisbahkan ke kata nonsense ya. Nonsense memang seringkali sehari-hari kita banget anggap itu nggak masuk akal. Tapi sebenarnya maksud dari kata yang aslinya nonsense itu maksudnya nonsensical ya. Tidak bisa Hmm. diindera. Dirasakan, Nah, dilihat dengan panca indera iya, gitu ya. jadi maksudnya Vince kan bukan nggak ngomongin hal yang nggak masuk akal, tapi memang kalau kita mau membangun sains itu basisnya harus ada hal-hal yang bisa diindra. Susah kita bangun sains kalau nggak ada yang bisa diindra. Misalnya kan sains tentang jin itu agak susah sih, tapi sains tentang eh, jiwa manusia masih bisa karena jiwa nanti direfleksikan dalam perilaku, perilaku bisa diukur. Nah, maksudnya dia nonsen itu nonsensikal ternyata gitu. Nah, itu yang seringkali, makasih. Sama-sama. Seringkali apa namanya perlu ditelusuri maksudnya si kata beliau. Jadi agak rumitnya kalau kita pengen belajar filsuf Arab gitu ya, kudu bisa bahasa Arab sih, Kofi. Ya, betul, Pak. Kalau Betul. makanya mungkin ya pemikiran filosofis Indonesia itu belum banyak yang meneliti karena konsekuensinya kan belajar bahasa aslinya toh. Misalnya di Makassar ada Betul. bahasa Bugis gitu ya. Iya, betul. Jadi kan harus belajar bahasa Bugis yang kursusnya Heeh. aja nggak ada tuh. Karena Indonesia ini kan bahasa serapan pada dasarnya, dari Iya. Melayu, dari berbagai daerah yang Mm-mm. diserap. Jadi kalau Gitu. Kak Ovi mau filosofi dari bahasa Makassar tuh terus nah kan kudu belajar bahasa dulu kalau mau Betul, tahu betul, istilah Pak. aslinya ya. Jadi di situ dan akhirnya nanti kita bisa membaca apa yang tidak tertulis ya, tapi apa yang Iya, ada di betul. balik yang tertulis itu yang seru banget tuh. Iya, Seandainya iya. kita dalami gitu ya. Iya. Ini Memang. keren sih Bapak Is ini. Iya, kita memang bahasa itu tidak ada yang saya tidak percaya dengan sinonim yang sama persis gitu, Pak. Mm. Bahkan sinonim pun tuh ada rasa yang beda. Misalnya kayak cantik dengan ayu, sama-sama menggambarkan Iya benar sesuatu yang ini. enak dipandang, tapi lain gitu. Cantik Mm-mm. itu tidak sama persis dengan ayu gitu. Nah, apalagi kalau bahasa yang berbeda gitu ya. Nah, karena belum lagi kita bicara rima. Nah, Quran Hmm. itu tidak bisa ditafsirkan betul-betul harfiah karena ada rima-rima yang nggak tergantikan dengan terjemahan dalam bahasa Iya, Indonesia iya. gitu ya. Nah, itulah karena apa ketika kita baca buku-buku apapun itu, termasuk salah satunya buku filsafat, kita perlu memperhatikan bahasa yang digunakan. Sastra Mm-mm. Jepang dengan sastra Jerman itu punya ciri yang berbeda, sastra Rusia juga punya ciri yang Mm-mm. berbeda. Gitu.